Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Pramesti, NIM 19102022, Program Studi Pascasarjana Pendidikan Matematika, IKIP Siliwangi, akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi PGL dan SPLDV menggunakan pendekatan Problem Based Learning berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan kepercayaan diri siswa SMP. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Profesor Dr. Hajah Utari Sumarmo serta Dr. Haji Asep Ikin Sugandi MPD yang telah membimbing saya dalam penyelesaian tesis ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah pentingnya kemampuan representasi matematis, pentingnya kepercayaan diri siswa, kenyataan di lapangan belum mencapai ideal, serta pentingnya bahan ajar. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu mengembangkan bahan ajar dengan menerapkan pendekatan problem based learning berbantuan IT yaitu aplikasi Canva. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah 1. Pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan aplikasi Canva. 2. Kelayakan bahan ajar. 3. Respon guru dan siswa terhadap bahan ajar. 4. Kendala-kendala yang ditemukan. 5. Kemampuan representasi matematis siswa. 6. Kepercayaan diri siswa. Adapun hipotesis penelitiannya yaitu 1. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar pendekatan problem based learning berbantuan aplikasi Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. 2. Peningkatan kepercayaan diri siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar pendekatan problem based learning berbantuan aplikasi Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya, R&D merujuk Borg and Gall serta penelitian eksperimen. Untuk instrumen penelitian menggunakan observasi, wawancara, angket, tes kemampuan representasi matematis, dan skala kepercayaan diri. Untuk subjek penelitiannya, di sini ada uji coba terbatas yaitu siswa-siswi SMPN 1 Batu Jajar, uji coba luasnya siswa-siswi SMPN 2 Ngamprah, dan uji produknya siswa-siswi SMPN 1 Batu Jajar. Ketujuan yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data, meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas, dan persiapan laporan awal. Kedua, perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Di sini sudah tersusun rancangan desain bahan ajar dan rencana penelitian dalam proposal penelitian serta melakukan diskusi dengan dosen dan guru. Ketiga, validasi bahan ajar. Untuk mereview produk awal, memberikan masukan untuk perbaikan. Keempat, perbaikan bahan ajar. Di sini ada 5 yang diperbaiki yaitu 1. Menyederhanakan atau menghapus bantuan-bantuan pengerjaan. Kedua, menghapus panduan kesimpulan agar diisi menggunakan bahasa sendiri. 3. Memperluas ruang kolom jawab. 4. Menambahkan QR barcode pada cover. Kelima, mengganti kata lebih efektif dari relasi atau fungsi menjadi fungsi atau bukan fungsi. Kelima, uji coba terbatas bahan ajar. Untuk mengukur keterbacaan siswa terhadap bahan ajar yang penyusun kembangkan. Keenam, revisi bahan ajar lanjutan yaitu menyederhanakan kalimat, ilustrasi, dan perintah pada bahan ajar berbantuan aplikasi Canva agar mudah dipahami. Ketujuh, uji coba luas. Uji coba luas dilakukan untuk mengukur keterbacaan siswa terhadap bahan ajar yang penyusun kembangkan secara lebih luas. 8. Revisi bahan ajar akhir yaitu menambahkan tabel apersepsi tentang sifat-sifat bilangan. Masih banyak dari siswa lupa atas materi tersebut. Kesembilan, uji coba produk. Setelah dilakukan uji coba luas,
dan dilakukan perbaikan pada bahan ajar, peneliti melakukan uji produk. Uji produk ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Batu Jajar untuk mengetahui kualitas produk dengan mengukur validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Ke-10, implementasi bahan ajar, yaitu melakukan implementasi bahan ajar dengan pendekatan problem-based learning berbantuan aplikasi Canva. Tujuan yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar. Untuk validitas oleh ahli, mendapatkan validitas yang sangat valid untuk keempat kategorinya, sehingga dapat diuji cobakan secara terbatas. Selanjutnya, untuk kepraktisan oleh siswa, didapat hasil sangat praktis di persentase 83,82%. Berdasarkan persentase tersebut, peneliti menindaklanjuti dengan cara komunikasi dengan siswa dan guru sehingga didapat detail untuk perbaikannya. Untuk uji coba luas didapat persentase 88,57% dari siswa dikategorikan sangat praktis. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menelaah respon guru dan siswa. Untuk respon siswa pada uji coba produk kelas eksperimen mendapat rata-rata persentase 82,54%, interpretasi sangat baik. Kemudian untuk respon guru pada uji coba produk kelas eksperimen mendapat rata-rata persentase 87% dengan interpretasi sangat baik. Tujuan penelitian yang keempat yaitu kendala yang ditemukan. Peneliti mengalami kendala berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga berdampak kepada pengembangan bahan ajar. Kendala ini dialami karena siswa selama berada di jenjang serta kelas sebelumnya mengalami lost learning. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Komariah 2022, terjadinya lost learning disebabkan karena materi tidak disampaikan secara maksimal, penggunaan metode yang kurang bervariasi, penurunan motivasi siswa, fasilitas yang kurang mendukung, serta adanya penurunan pengetahuan siswa. Tujuan penelitian yang kelima yaitu untuk menelaah peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. Dilihat dari data statistik, untuk rata-rata N-gain dari kelas eksperimen 0,69 dan kelas kontrol adalah 0,56 berdasarkan perbedaan pretest dan posttest untuk kedua kelas. Untuk analisis data N-gain kemampuan representasi, dari tabel terlihat bahwa nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 yaitu 0,00. Untuk melihat satu pihak dapat dihitung dengan cara sig two-tailed dibagi 2. Diperoleh hasil sebesar 0,0 yang artinya HO ditolak, di mana HO adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan. Maka yang benar adalah dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar pendekatan problem-based learning berbantuan aplikasi Canva lebih baik dengan yang menggunakan pembelajaran biasa. Tujuan yang terakhir, menelaah kepercayaan diri siswa. Berikut statistik deskriptif kepercayaan diri siswa. Diperoleh rata-rata N-gain untuk kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Analisis data skor N-gain, karena data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney dengan hipotesis HO. Tidak terdapat perbedaan peningkatan kepercayaan diri siswa antara yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian dilihat dari tabel bahwa taraf signifikan two-tailed di bawah 0,05 yaitu 0,005. Kemudian untuk menentukan nilai signifikansi satu pihak dapat dihitung dari nilai two-tailed itu dibagi 2 sehingga diperoleh hasil 0,002 di mana di bawah 0,05 sehingga HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepercayaan diri siswa antara yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar pendekatan problem-based learning berbantuan aplikasi Canva lebih besar dengan yang menggunakan pembelajaran biasa. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengembangan bahan ajar terlaksana dengan baik dan produk layak digunakan. Kemampuan representasi matematis dan kepercayaan diri siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar pendekatan problem-based learning berbantuan aplikasi Canva lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan biasa.
Kelayakan bahan ajar mendapatkan kategori sangat valid dan sangat praktis. Oleh sebab itu, bahan ajar dapat sangat layak untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Kendala yang ditemukan peneliti yaitu dalam menyusun konten HOTS, keterbatasan waktu, serta pengetahuan siswa yang menghambat proses pembelajaran. Respon guru dan siswa umumnya positif. Dari hasil keseluruhan respon siswa terhadap pembelajaran mencapai 82,54% dengan interpretasi sangat baik. Dari hasil keseluruhan respon guru terhadap pembelajaran mencapai 87,00% dengan interpretasi sangat baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.